Bab 386 menunggu kelinci. Saya melihat Siang Nantian dalam selimut hanya mengenakan celana pendek, dengan tubuh bagian atas dan dua kaki kurus terbuka. Kulit dan daging di tubuhnya layu, memperlihatkan bekas tulang yang jelas. Yang mengejutkan Lin Yu adalah tubuh kurusnya dipenuhi bekas luka dengan berbagai ukuran, termasuk lubang peluru, luka tusuk, luka bakar, dan beberapa bekas luka yang entah bagaimana tertinggal. Bekas luka di punggung Li Zenseng tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bekas luka di tubuhnya. Jelas sekali, lelaki tua ini juga seorang lelaki yang telah mengalami banyak pertempuran. Selain bekas luka, bagian kiri tubuhnya juga memiliki warna hitam legam yang sama dengan wajahnya. Luka berpusat di jantung kiri, menyebar ke perut, dada kanan, tulang rusuk kiri, bahu, dan tulang rusuk, seluruh lengan atas lengan kirinya. Dibandingkan dengan tinta di wajah, tinta di badan jelas lebih tebal, dan kulit di bawah mata memiliki kilau yang aneh. Orang tua, sudah 10 tahun sejak kamu diracuni. Lin Yu menarik napas, menenangkan diri, dan berkata dengan terkejut. Itu benar, sudah 10 tahun. Siang Nantian tidak bisa menahan nafas panjang ketika dia mengatakan ini, tapi ada cahaya tajam di matanya, yang sepertinya penuh dengan kebencian dan keengganan. Apakah karena infeksi lukanya? Lin Yu melihat luka hitam di sebelah jantungnya dan berkata dengan suara yang dalam, jika aku membacanya dengan benar, yang menusuk tubuhmu seharusnya adalah duri dengan noda yang sangat beracun. Oh, kamu benar-benar tahu kalau itu ditusuk duri. Siang Nantian memandang Lin Yu sambil tersenyum dan mengangguk. Penglihatanmu masih bagus. Lin Yu tersenyum, lalu berkata, orang tua, bisakah kamu membiarkan aku merasakan denyut nadimu? Oke, Lin Yu menutupi Siang Nantian dengan selimut, lalu duduk di sampingnya dan merasakan denyut nadinya. Kemudian dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sungguh-sungguh, dilihat dari denyut nadinya, tubuhmu baik-baik saja untuk saat ini, tetapi jika racunnya dibiarkan menyebar, jika terus berlanjut, Anda mungkin tidak dapat bertahan lama, setidaknya 3 hingga 5 bulan, atau paling banyak 1 atau 2 tahun, dan racun di tubuh Anda seharusnya menyebar semakin cepat, bukan? Tidak buruk. Bu Cheng tampak cemas, dan dengan cepat berkata, Tuan He, bisakah Anda mendetoksifikasi racun ini? Lin Yu tersenyum pahit dan berkata, kunci detoksifikasi adalah menentukan terlebih dahulu jenis racun apa yang diracuni, lalu gunakan bahan obat untuk menetralisir atau menetralisirnya sesuai dengan ciri-ciri racunnya. Racun dalam tubuh sudah dihilangkan, tapi sekarang saya bahkan tidak tahu jenis racun apa yang ada di rumah lelaki tua itu, jadi beraninya aku mengatakan apa saja. Kalau begitu, kamu harus memeriksanya untuk tuanku. Bu Cheng berkata dengan penuh semangat tuannya sangat banyak. Saya harus menunggu sampai saya kembali untuk mempelajari ini. Lin Yu menoleh ke Nantian dan berkata, orang tua, saya perlu mengambil sebagian darah Anda untuk sampel, yang mungkin berdampak pada tubuh Anda. Saya harap Anda bisa bertahan. Lagi pula, saat ini, tubuh Siang Nantian terlalu kurus. Jika diambil darah, tubuhnya mungkin tidak mampu menahannya. Haha, pendarahan adalah hal yang lumrah bagiku, Siang Nantian. Ayo Bu Cheng, ambil pisaunya. Siang Nantian tersenyum berani, nadanya sedikit lemah, namun semangatnya tidak berkurang. Kamu tidak membutuhkan pisau, hanya jarum. Lin Yu menggelengkan kepalanya tanpa daya dan tersenyum, merasa bahwa lelaki tua ini seperti pahlawan kuno, selalu siap menggunakan pisau atau senjata. Bu Cheng segera mengambil jarum suntik dan kapas alkohol dan menyerahkannya kepada Lin Yu. Sebagai lulusan luar biasa dari Universitas Kedokteran Qinghai, Lin Yu secara alami tahu cara menggunakan jarum suntik, dan dengan terampil mendisinfeksi lengan kiri Siang Nantian, dan kemudian menggunakan jarum suntik tersebut untuk mengambil semprit penuh darah. Lin Yu tidak bisa membantu tetapi merasakan kulit kepalanya mati rasa ketika dia melihat darah di jarum. Darah yang keluar juga berwarna hitam dan merah. Dr. He, orang-orang di sanatorium telah menguji tuanku berkali-kali, tetapi mereka masih tidak dapat menentukan racun di dalamnya. Bu Cheng mengerutkan kening dan berkata, juga, tuanku ditikam oleh orang Jepang, saya curiga bahwa racun ini mungkin juga berasal dari negara Jepang. Anda dapat mempertimbangkannya ke arah ini. Negara Jepang. Ekspresi Lin Yu berubah,
lalu dia mengangguk dan berkata, "Oke, saya mengerti, jangan khawatir, saya punya metode pengujianku sendiri. Aku akan merepotkanmu, tapi jangan beritahu siapapun apa yang terjadi hari ini. Lagi pula, tuanku, aku tahu, siang nantian sudah mati." Sebelum Bu Cheng sempat mengatakan apapun, setelah selesai, Lin Yu memotongnya sambil tersenyum. "Terima kasih." Bu Cheng mengangguk, mengulurkan tangannya dan berkata, "Ayo pergi, aku akan membawamu keluar." Sebelum pergi, Lin Yu meninggalkan nomor telepon Bu Cheng dan memberitahunya bahwa setelah dia mengembangkan penawarnya, dia akan melakukannya mengambil inisiatif untuk menghubunginya. Setelah kembali ke klinik medis dengan sampel darah siang nantian, Lin Yu pergi ke apotek, menuangkan darah hitam merah ke dalam piring porselen kecil, lalu memilih beberapa tanaman obat, menghancurkannya, menjeratnya, dan memasukkannya ke dalam. Kemudian dia menyalakan lilin di piring logam kecil, menaruhnya di atas meja, mengeluarkan jarum perak dan mengambil darah hitam merah, dan menemukan bahwa darah siang nantian lebih kental dari darah normal. Lin Yu memutar jarum perak, lalu meletakkan jarum perak yang berlumuran darah di atas lilin untuk memanggangnya. Dia hanya mencium aroma aneh di udara, dengan sedikit bau amis, seperti bau kayu pinus panggang bau ikan bakar. Dia mencelupkan darah beracun lagi, memasukkan jarum perak ke dalam bubuk obat giling, dan melihat suara mendesis datang dari jarum perak, dan gelombang asap putih terang. Hati Lin Yu tiba-tiba tenggelam. Benar saja, itu benar-benar racun Jepang yang aneh yang secara khusus diceritakan oleh nenek moyangnya. Dia masih hidup. Lin Yu bergumam dengan tangan gemetar, dengan nada terkejut, yang juga sepertinya bercampur dengan sedikit rasa takut. "Jia Rong." Pada saat ini, Ye Qingmei tiba-tiba membuka pintu dan masuk. Setelah mencium suara aneh di ruangan itu, dia terkejut dan bertanya dengan ragu, "Seperti apa baunya?" "Keluar, cepat keluar." Lin Yu segera meraihnya. Setelah berjalan keluar, meski kandungan racun dalam darah siang nantian tidak tinggi, masih ada potensi risiko keracunan setelah menciumnya. Sekarang festival Lentera telah usai, Ibu Baptis, Paman Jiang, dan Bibi Li akan kembali ke Qinghai. Ah, begitu cepat. Lin Yu merasa sedikit kecewa. Dia sangat sibuk selama ini sehingga dia bahkan tidak punya waktu untuk mengatakan beberapa patah kata kepada ibunya. Ibu dan yang lainnya hendak kembali. "Tidak masalah, mereka akan datang jika ada waktu." Ye Qingmei menghiburnya dengan lembut. Pada saat ini, ponsel Lin Yu tiba-tiba berdering. Itu adalah panggilan Shen Yuxuan, dan suaranya berkata dengan nada mendesak, "Jia Rong, apakah kamu masih ingat apa yang terjadi dengan plakat giok terakhir kali?" "Plakat giok sudah selesai." Lin Yu terkejut dan bertanya dengan tergesa-gesa. "Tidak," Shen Yuxuan berkata dengan tergesa-gesa, tetapi orang yang memesan menelepon dan mengatakan bahwa dia akan datang untuk mengambil barang malam ini. Dia menginginkan token giok sebanyak yang dia produksi. Mengapa pembunuh mesum ini tiba-tiba begitu ingin mendapatkan token giok? Dia buru-buru bertanya, "Lalu apa yang kamu katakan?" Aku belum membalasnya." "Seperti yang aku katakan," segera setujui dia. Nada suara Lin Yu dipenuhi dengan kegembiraan yang jelas. Dia tidak sabar untuk bertemu dengan pembunuh mesum ini. Tapi yang dia katakan adalah datang dan mengambil plakat giok pada pukul 11 malam. Shen Yuxuan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil ketika dia mengatakan ini bahwa sepasang mata tak kasat mata sedang mengawasinya. Jam 11, baru jam 11. Tidak apa-apa. Lin Yu mengangguk dan berkata, "Orang yang akan diserahkan malam ini pastilah seseorang yang kita percayai. Kita tidak bisa membiarkan tuan di pabrik menyerahkannya. Ayo kita lakukan, lewat sini. Ketika saatnya tiba, kamu akan menyerahkan plakat giok itu padanya." Shen Yuxuan menggigil ketakutan. Bukankah dia mendorongnya ke dalam lubang api? Dia segera berkata dalam kaget, "Jia Rong, biarkan aku. Berikan dia token giok itu. Bisakah kamu memberikannya kepada orang lain? Biarkan Dajun." "Tidak, Dajun dan yang lainnya tahu cara bertarung, dan mereka adalah tentara. Mereka memiliki aura pembunuh. Temperamen seperti ini tidak dapat disembunyikan. Jika mereka dibiarkan pergi, pembunuhnya pasti akan waspada." Lin Yu berkata dengan sungguh-sungguh,
kamu tidak dapat melakukan apapun, dan kamu tidak memiliki kekuatan untuk menahan seekor ayam, jadi sempurna. Petik 2. Petik 2. Sen Yuxuan. Lagi pula, kami sudah menemukan orang yang memesan plakat giok itu. Dia adalah pekerja di pabrik pengolahan. Apa yang kamu takutkan? Dialah yang menyerahkan kepadamu, bukan pembunuhnya. Dan aku, orang-orang dari Departemen Intelijen Militer akan memasang jaring di sekitar daerah itu. Mungkin begitu si pembunuh muncul, kami akan menangkapnya dan memukulinya sampai mati. Jangan bujuk aku, Sen Yuxuan hampir menangis, kata Lin Yu. Rasanya seperti menangkap ayam, dia tidak mempercayainya. Memikirkan kondisi kematian yang mengerikan, kakinya menjadi lemah karena ketakutan. Ayo lakukan ini. Jika kita berhasil menangkap anak ini, aku akan meminta Han Bing memberimu sertifikat khusus atau semacamnya. Tidak apa-apa, kan? Kalau begitu, tidak apa-apa. Sen Yuxuan takut dipandang rendah oleh Han Bing dan yang lainnya, jadi dia mengangguk tak berdaya. Setelah menutup telepon, Lin Yu menelepon Han Bing dan berkata dengan penuh semangat, Yuer muncul atas inisiatifnya. Sendiri, saatnya menutup internet. Di mana dan jam berapa? Situasi, Han Bing di ujung telepon juga sangat bersemangat. Pembunuh ini telah membunuh begitu banyak orang yang tidak bersalah, serta rekan-rekannya di Departemen Intelijen Militer balas dendam besar akhirnya terbalas. Jam 11 malam, pabrik pengolahan. Lin Yu berkata dengan suara yang dalam. Sore hari itu, Han Bing mengumpulkan selusin anggota elit Badan Intelijen Militer dan membiasakan diri dengan medan di sekitar pabrik pemrosesan Sen Yuxuan yang baru dibuka, dan kemudian mengatur posisi semua orang. Agar tidak ketahuan oleh si pembunuh, mereka berpencar setelah makan siang dan berjongkok di markas masing-masing. Lin Yu dan Han Bing bersembunyi di sebuah bangunan kecil yang terletak secara diagonal di seberang pabrik pengolahan. Dari sudut ini, mereka dapat dengan jelas mengabaikan seluruh kepala pemrosesan, dan dapat melihat situasi di kantor Sen Yuxuan melalui jendela jaminan. Sebelum Lin Yu datang, dia secara khusus membawa pedang Jun murni miliknya, siap untuk menguji kekuatan pedang ini. Hari segera menjadi gelap. Seiring berjalannya waktu, Lin Yu dan Han Bing sama-sama sangat bersemangat, tetapi saat itu sudah mendekati jam 11, dan tidak ada pergerakan di sekitar, juga tidak muncul. Han Bing mengerutkan kening dan berbisik, dia seharusnya tidak memperhatikan apapun, kan? Mungkin tidak. Jangan terburu-buru. Tunggu saja dengan sabar. Begitu dia selesai berbicara, sosok hitam tiba-tiba muncul dari gang di bawah. Bab 387 targetnya muncul. Kami datang. Energi Han Bing tiba-tiba meningkat, dan matanya tertuju pada sosok ini dengan tajam. Ketika sosok itu keluar dari bayang-bayang, dia melihat wajah sederhana. Itu adalah pekerja pabrik pengolahan yang datang untuk memesan plakat giok tadi. Dia terlihat sangat santai saat berjalan, seolah baru saja selesai makan. Mulutnya penuh alkohol, dia menggigit tusuk gigi dan bergoyang dengan perut buncit sebelum memasuki pabrik pengolahan. Aku akan mendapatkan plakat giok itu. Petik 2. Sen Yuxuan ketakutan saat melihatnya. Dia tanpa sadar melihat keluar dan melihat bahwa hanya pekerja ini yang datang sendiri dirimu sendiri. Bosnya tidak datang ke sini. Ketika pekerja itu memesan, dia berkata dia membuatkannya untuk bos, jadi Sen Yuxuan bertanya dengan hati-hati. Dia tahu bahwa bos yang disebutkan pekerja itu mungkin adalah pembunuh mesum. Bos sedang sibuk, bagaimana dia bisa punya waktu untuk datang ke sini? Pekerja itu menyeka hidungnya dan tersenyum. Berapa total tablet batu giok yang telah diproduksi? 80 yuan, seperti yang Anda tahu, kami semua mengukir dengan tangan di sini, jadi kecepatannya relatif lambat. Sen Yuxuan menjawab dengan hati-hati, punggungnya terasa dingin, dan dia selalu merasa pembunuhnya bersembunyi di luar, menatapnya. Oke, saya ambil ini dulu, dan tidak mau sisanya untuk saat ini. Ayo, bayar saja sisanya. Setelah Sen Yuxuan menggesek kartunya, dia mengeluarkan sekotak plakat giok yang telah dikemas dan berkata, bagaimana Anda sampai di sini? Apakah Anda ingin saya membantu Anda mengirimkan barangnya? Tapi memikirkan situasi militer di luar, saya merasa lebih tenang lagi. Tidak,
Saya akan naik taksi saja di jalan luar. Pekerja itu mengambil kotak itu sambil tersenyum, menyapa dan berjalan keluar. Sen Yuxuan melihat punggungnya dan menghela nafas lega. Semua ini terlihat jelas oleh Lin Yu dan Han Bing di gedung kecil di seberangnya. Han Bing berkata dengan suara yang dalam melalui headset, apakah ada orang mencurigakan yang ditemukan di dekat sini? Apakah ada orang yang mencurigakan ditemukan di dekat sini? Saya nomor 1, tidak ada orang mencurigakan yang ditemukan. Petik 2. Saya nomor 2, tidak ada orang mencurigakan yang ditemukan. Petik 2. Sekelompok orang bergiliran melapor, tetapi tidak ada orang yang mencurigakan ditemukan. Han Bing berbalik dan melihat di Lin Yu, mereka berdua memanjat jendela dengan pengertian, bergegas ke bawah, dan diam-diam mengikuti pekerja yang mengambil plakat giok. Personil lain dari Departemen Intelijen Militer juga menindaklanjuti secara mengelilingi, menjaga jarak tidak terlalu jauh atau terlalu dekat. Ketika pekerja itu sampai di jalan, dia tidak naik taksi seperti yang dia katakan sebelumnya. Sebaliknya, dia melihat sekeliling dengan hati-hati dan dengan cepat terjun ke gang kecil di seberang. Kawasan ini termasuk pinggiran kota, dikelilingi oleh beberapa pabrik pengolahan besar dan kecil serta bengkel-bengkel kecil. Terdapat beberapa batu atau papan kayu yang bertumpuk di pinggir jalan, yang terlihat agak berantakan. Pekerja itu memegang sekotak plakat batu giok dan berjalan ke depan dengan tergesa-gesa. Napasnya sedikit cepat. Pada saat yang sama, dia dengan hati-hati melihat ke belakang dari waktu ke waktu karena takut diikuti. Namun, dengan kemampuan anggota Departemen Intelijen Militer, dia tidak bisa menemukan apapun. Akhirnya, dia membawa sekotak plakat batu giok dan sampai ke ruang terbuka di mana konstruksi belum dimulai. Dia melihat lampu jalan kuning redup di sisi lokasi konstruksi. Ada sebuah van bisnis hitam di bawah jalan dengan kaca film hitam. Dari samping, tidak ada tanda-tandanya. Tidak bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi di dalam. Pekerja itu sangat gembira saat melihat bagian belakang van. Dia buru-buru berlari menuju van dan berteriak, "Bos, saya mendapatkan plakat giok untuk Anda." Hal seperti itu, Anda dapat dengan mudah mendapatkan hadiah ratusan ribu. Ayo kita lakukan. Lin Yu merasa bersemangat saat melihat pekerja itu berlari menuju van. Jangan terburu-buru, tunggu saja. Han Bing mengepalkan tinjunya, jelas ingin menunggu pembunuhnya muncul. Jika dia menyerahkan token giok itu, dia akan mati. Lin Yu berkata dengan cemas, kamu masih harus ingat apa yang terjadi pada orang yang membeli token giok untuk pembunuh ini terakhir kali, kan? Dia melihat pekerja itu sudah berjalan ke van, dia mengertakkan gigi dan berkata dengan suara yang dalam, masuk. Begitu dia selesai berbicara, sekelompok orang dari kantor intelijen militer muncul di ruang terbuka seperti hantu dan mengepung van. Dia membuat gerakan yang kuat, dan pada saat yang sama, pistol khusus di tangannya sudah diarahkan ke van. Pekerja yang mengantarkan plakat giok tiba-tiba berhenti ketika dia melihat ini, gemetar ketakutan, dan berkata dengan suara gemetar, "Kamu, siapa kamu?" Petik 2. Kembali. Di ruang terbuka, Han Bing menatap pekerja itu dan berteriak kepadanya dengan dingin, "Kami adalah polisi." "Polisi? Saya tidak melanggar hukum, bukan?" Pekerja itu tidak bisa menahan perasaan kaget, sedikit panik, dan sepertinya menyadari ada yang tidak beres. Bosnya menyuruhnya untuk tidak memberitahu siapapun tentang hal itu sebelum mengizinkannya membeli token giok, jadi dia merasa sedikit curiga. Sekarang dia melihat begitu banyak petugas polisi berlarian, sepertinya bosnya memang punya masalah. Namun, dia enggan berpisah dengan ratusan ribu komisi, jadi dia masih menyimpan secercah harapan di hatinya. Dia tersenyum pada Han Bing dan berkata, "Tuan, tidak ada barang selundupan di dalam kotak ini, hanya beberapa tablet batu giok. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa buka dan lihat." Setelah mengatakan ini, pekerja itu membungkuk untuk membuka kotak itu. "Aku tahu apa yang ada di dalamnya." Han Bingbing berkata dengan dingin, "Orang yang mempercayakanmu untuk membeli token giok ini adalah seorang pembunuh yang membunuh 89 orang. Jika kamu tidak takut mati, terus berikan dia sesuatu. Bunuh pembunuhnya." Wajah pekerja itu menjadi pucat ketika dia mendengar ini.
Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia menjatuhkan kotak itu dan berlari, dengan hati-hati bersembunyi di belakang Han Bing dan yang lainnya, memandangi lampu jalan dengan ketakutan di wajahnya. Wajah turun dari van. Dia di dalam mobil, kan? Han Bing bertanya dengan suara dingin. Iya, dia bilang akan menungguku di mobil. Pekerja itu berlumuran keringat dingin dan menelan ludah. Han Bing mengarahkan pistol di tangannya ke van dan berkata dengan dingin, orang-orang di dalam van, dengarkan, saya tahu siapa kamu. Kamu dikepung sekarang. Mereka yang tahu lebih baik keluar dari mobil dan segera menyerah. Ini, mereka penuh momentum dan percaya diri, bukan hanya karena kehadiran lebih dari selusin rekan dari Departemen Perlengkapan Militer, tetapi yang lebih penting karena kehadiran Lin Yu. Dia percaya bahwa betapapun kuatnya si pembunuh, dengan begitu banyak dari mereka yang bekerja sama, mereka akan mampu menaklukkannya. Setelah Han Bing selesai berteriak, van menjadi sunyi dan tidak ada gerakan sama sekali. Faktanya, ketika sekelompok dari mereka bergegas keluar untuk pertama kalinya, tidak ada reaksi di dalam mobil Mianbao dan suasananya sangat sunyi. Han Bingbing tertawa dan berkata, kamu tidak perlu membuat angan-angan apapun. Biar ku beritahu, meskipun kamu mendapat sayap hari ini, kamu bahkan tidak bisa berpikir untuk melarikan diri. Jika kamu berani melawan, kami pasti akan membunuhmu di tempat tanpa usaha apapun. Bunuh. Kata-kata Han Bing seperti pisau tajam, dan dia jelas memiliki niat membunuh. Namun saat ini, van masih sepi, tanpa ada pergerakan. Wajah Han Bing merosot, dan dia hendak memerintahkan anak buahnya untuk bergegas. Dia berkata dengan dingin, satu kelompok sudah siap. Tunggu sebentar. Lin Yu menyela dengan lembut, dan berkata dengan ekspresi serius, aku akan melakukannya. Begitu dia selesai berbicara, dia dengan cepat bergegas menuju van dengan pedang Jun murninya yang tak tertandingi. Tersedak. Dengan raungan naga, pedang Jun murni di tangan Lin Yu sudah terungkap. Ketika dia bergegas ke van, dia tiba-tiba memutar tubuhnya, memegang pedang di tangan kanannya dan mengangkatnya dengan keras untuk memiliki kekuatan guntur, menebas dengan keras ke arah pintu tengah. Dentang, dentang, terdengar suara pemotongan logam yang tajam, dan dengan percikan api yang berterbangan, pintu baja tebal itu tiba-tiba terbuka dengan lubang besar oleh bilah tajam tersebut. Lin Yu segera menindaklanjutinya dengan tendangan, dan seluruh pintu mobil segera tenggelam, meninggalkan lubang besar. Semua personel intelijen militer yang hadir tiba-tiba terkejut, memandang Lin Yu dengan keterkejutan di wajah mereka, dan kagum di dalam hati mereka, pedang yang luar biasa. Keahlian yang bagus. Keluar, Lin Yu berteriak dengan marah lagi, lalu memasukkan pedangnya ke bagian belakang mobil lagi, dan menariknya ke samping. Sebuah lubang besar segera muncul di bagian belakang mobil juga muncul. Ekspresi Lin Yu tiba-tiba berubah, dan tidak ada seorang pun di seluruh van. Dia terkejut, lalu dengan cepat membungkuk untuk melihat dan menemukan bahwa tidak ada jejak di bawah mobil. Oh tidak, dia tidak ada di dalam mobil. Ekspresi Lin Yu berubah drastis, dan dia segera berbalik dan berkata dengan mendesak kepada Han Bing, lindungi. Dia ingin meminta Han Bing untuk melindungi pekerja itu, tapi dia tidak melakukannya. Belum selesai berbicara, hanya untuk mendengar suara, hus di udara, sebuah logam kuning tua terbang ke udara dan menembus leher pekerja itu seperti kilat. Tubuh pekerja itu tiba-tiba membeku, lalu dia gemetar seperti tersengat listrik. Dia membuka mulutnya lebar-lebar, tapi sebelum ada suara yang keluar, dia memiringkan kepalanya ke samping dan jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Hati Lin Yu bergetar, dan dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke arah di mana duri hitam itu terbang. Dia melihat sosok di atap segera melompat turun dan dengan cepat menghilang ke dalam malam. Ingin lari, Lin Yu mendengus dingin di dalam hatinya, menendang kakinya, dan tiba-tiba mengejarnya. Jiarong, hati-hati, Han Bing segera berteriak dari belakang, lalu memimpin yang lain untuk segera mengikuti. Tetapi karena Lin Yu terlalu cepat, mereka tidak dapat mengejar sama sekali dan hanya bisa mengikuti arahan umum. Lin Yu dengan cepat menyapu ke arah di mana bayangan hitam itu menghilang sekarang, dan melihat bayangan hitam berkedip di gang di kejauhan dan menghilang ke gang di sebelah kiri. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun,
dia mengejarnya lagi. Harus dikatakan bahwa kecepatan bayangan hitam ini sangat cepat, seolah-olah telah melebihi kecepatan manusia, dan lebih cepat dari kecepatan Xuan Qingzi di awal. Selain itu, dia berbelok ke kiri dan ke kanan, dengan sengaja mempersulit rute. Tapi yang mengejutkannya adalah meskipun dia berlari seperti ini, dia tidak menyingkirkan Lin Yu, dan setiap kali dia melihat ke belakang, Lin Yu beberapa langkah lebih dekat dengannya. Apakah ada orang yang menakutkan di dunia ini? Dia merasa kecepatannya sudah sangat tidak normal, tetapi dia tidak pernah menyangka ada orang yang lebih abnormal darinya di dunia ini. Ekspresinya menjadi gelap, dan dia segera berbalik dan meluncur ke salah satu pabrik tekstil. Lin Yu mengikuti tanpa ragu-ragu. Karena pabrik tekstil pada dasarnya bekerja sepanjang waktu dan pekerja bekerja secara shift, maka bengkel-bengkel di pabrik tekstil tersebut masih terang benderang saat ini. Lin Yu menyaksikan sosok hitam itu bergegas ke salah satu bengkel, dan dia segera bergegas masuk. Namun, ketika dia memasuki bengkel, dia menemukan bahwa hanya ada mesin jahit yang menderu-deru dan pekerja berseragam biru langit di seluruh bengkel kehabisan udara. Bab 388 Penemuan tak terduga, halaman setengah. Bengkel ini jelas merupakan bengkel pengolahan produk jadi, dengan panjang dan lebar puluhan orang. Bengkel ini penuh dengan mesin jahit industri otomatis setinggi setengah orang, dengan 4 baris. Para pekerja perempuan yang mengenakan topi dan masker menutupi mulut serta mengenakan seragam karyawan berwarna biru, semuanya asyik memegang handuk yang sudah jadi di tangan mereka. Tapi kecuali pegawai wanita berseragam biru langit, tidak ada orang lain. Namun, Lin Yu yakin bahwa bayangan hitam itu menyerbu ke dalam bengkel, dan dia segera bergegas masuk. Tidak peduli seberapa cepat bayangan hitam itu, tidak mungkin menghilang dalam waktu sesingkat itu. Orang ini untuk sementara masih bersembunyi di bengkel ini, dia mungkin menyamar sebagai salah satu pekerja menjahit ini. Lagi pula, saat dia memasuki pintu tadi, dia melihat beberapa keranjang berisi pakaian kerja ganti di pojok. Lin Yu tiba-tiba menjadi berhati-hati, dan memegang pedang Jun murni di tangannya yang dibungkus kembali dengan kain sutra. Kemudian dia melihat sekeliling dengan matanya dan berjalan masuk perlahan, mengambil setiap langkah dengan tegas dan mantap waktu. Para pekerja wanita di sekitar mereka semua memandang Lin Yu dengan rasa ingin tahu, tetapi tidak banyak bicara. Mereka semua mengira Lin Yu adalah pemimpin suatu departemen yang datang untuk memeriksa. Lin Yu mengamati setiap sosok di sekitarnya dengan mata tajam, lalu matanya berbinar, menyeringai, dan berjalan perlahan ke ujung bengkel tidak lebih dari berada dalam masalah. Mencari kematian. Ketika Lin Yu berbicara, beberapa pekerja yang mengenakan topi putih dan pakaian biru tidak jauh darinya menoleh ke arahnya dengan rasa ingin tahu. Namun hanya satu pekerja yang tidak menoleh ke belakang, seolah-olah tidak mendengar, masih menundukkan kepala dan menyulam handuk dengan serius. Itu dia. Lin Yu tidak yakin pada awalnya, tetapi sekarang setelah melihat reaksi orang lain, Lin Yu segera memutuskan bahwa pekerja yang tidak menoleh ke belakang adalah bayangan hitam yang menyamar. Ikutlah denganku. Saat Lin Yu berbicara, dia tiba-tiba mengulurkan tangan dan menggenggam bahu pria itu. Namun saat tangannya hendak menggenggam tubuh pria itu, dia melihat tubuhnya tergelincir seperti roti, dan pakaian kerjanya tiba-tiba terlepas, memperlihatkan pakaian hitam dari mesin jahit. Dia mencengkeram leher pekerja wanita di seberangnya dan berkata dengan dingin, "Lepaskan aku, atau aku akan membunuhnya." Suaranya sangat aneh, sedikit tajam, tapi juga sedikit serak, yang membuat orang merasa tidak nyaman, sulit membedakan apakah itu laki-laki atau perempuan, itu jelas sengaja diproses. Dan meskipun dia memakai topeng, tangannya masih dengan kuat merobek rambut pekerja wanita itu dan menutupi kepalanya di depannya, seolah dia tidak ingin Lin Yu melihat jejak apapun di wajahnya. Hati Lin Yu tiba-tiba tenggelam saat melihat ini, mengetahui bahwa dia ceroboh. Mungkin karena dia belum pernah menjadi polisi atau tentara dan tidak memiliki konsep untuk menyandera, pembunuh ini memanfaatkannya. Ketika beberapa pekerja perempuan di sekitar melihat pemandangan ini, ekspresi mereka tiba-tiba berubah, mereka berteriak ketakutan dan berlari ke samping. Namun, suara mendengung mesin di bengkel langsung menutupi suara mereka, dan tidak ada seorang pun di sekitar mereka yang menyadari apa yang terjadi di sini. Biarkan dia pergi,
jika tidak kamu akan mati dengan menyedihkan. Lin Yu berkata dengan dingin dengan ekspresi dingin di wajahnya, dan tangannya telah mengencangkan pedang Chun Jun di pelukannya. Benarkah? Black Shadow mencibir, keahlianmu memang sangat bagus. Aku mungkin tidak secepat kamu, tapi aku jamin aku pasti akan mencekiknya sampai mati sebelum kamu melakukannya. Dan, bahkan jika kamu melakukannya, bisakah kamu mengendalikanku? Bahkan jika aku tidak bisa mengalahkanmu, aku dapat meyakinkanmu bahwa aku memiliki racun di tubuhku yang akan membuat semua orang di sini menguburku bersamaku. Ketika dia mengatakan ini, suaranya tajam dan sedih. Jejak emosi, dan itu sangat kasar, seolah-olah datang dari neraka, penuh dengan niat membunuh. Ekspresi Lin Yu berubah ketika dia mendengar ini. Memang, dia tidak yakin dia bisa membunuh orang cabul ini secara instan. Oke, aku akan melepaskanmu, tapi kamu tidak bisa menyakitinya. Lin Yu berpikir sejenak dengan wajah tegas, dan berkata dengan agak tak berdaya. Meskipun hatinya sangat tidak rela, dia tidak punya cara lain saat ini. Untuk menyelamatkan para sandera, dia hanya bisa memilih untuk berkompromi. Berdiri di sini, jangan bergerak, kata bayangan hitam itu sambil memegangi pekerja wanita itu di tangannya dan perlahan mundur ke pintu bengkel di sisi lain keluar. Tidak, bagaimana jika kamu menyakitinya? Suara Lin Yu tenggelam dan dia berkata dengan marah. Bahkan jika aku ingin membunuhnya sekarang, bukankah kamu masih bisa menghentikannya? Hei Ying berkata dengan dingin, jika kamu tidak melakukan apa yang aku katakan, kamu dapat mencobanya. Aku tidak takut melawanmu. Alasan kenapa dia sangat berhati-hati bukan hanya karena dia takut pada Lin Yu, tapi juga karena dia dikelilingi oleh orang-orang dari Departemen Intelijen Militer. Mungkin dia bisa menghadapi Lin Yu, tapi dia tidak bisa menahan serangan gabungan dari begitu banyak orang. Lin Yu mengepalkan tinjunya erat-erat dan menatap bayangan itu dengan mata dingin, tetapi bayangan itu tersembunyi dengan baik di belakang pekerja wanita itu sehingga dia tidak bisa melihat penampilannya sama sekali. Lin Yu tidak punya pilihan selain berdiri di sana tanpa bergerak, menyaksikan tanpa daya saat bayangan hitam menyandera pekerja wanita dan berjalan keluar dari bengkel. Namun beberapa menit berlalu tanpa bayangan hitam di luar mengeluarkan suara sedikit pun. Apakah kamu baik-baik saja? Lin Yu berteriak dengan suara yang dalam, tapi masih tidak ada gerakan di luar. Apa yang aku tanyakan padamu? Jika kamu tidak mengatakan apa-apa, maka aku akan segera keluar. Lin Yu berkata dengan dingin. Masih tidak ada suara di luar. Tidak bagus. Lin Yu berseru dalam hatinya dan tiba-tiba menembak. Dia melihat pekerja wanita yang baru saja diculik tergeletak di ruang terbuka bengkel di luar, dan sosok hitam itu sudah lama menghilang. Ekspresi Lin Yu berubah, dan dia berlari ke arah pekerja wanita itu dengan cepat. Dia melihat sekeliling lehernya dan melihat bahwa dia masih bernapas, tetapi baru saja pingsan. Lin Yu mengepalkan tinjunya dengan kuat, merasakan penyesalan yang tak terkatakan di dalam hatinya. Dia akan menangkapnya, tapi dia tidak menyangka bahwa dia akan gagal pada akhirnya. Kemudian dia membawa pekerja wanita yang tidak sadarkan diri itu ke dalam bengkel, mengeluarkan ide departemen perlengkapan militernya dan melambaikannya di depan para pekerja, sambil berkata, saya seorang polisi, saya datang untuk menangkap tersangka ini, saya telah mengganggu semua orang, tolong maafkan saya. Karena tersangka ini adalah pelaku berulang, tolong rahasiakan ini untuk saya. Karena ada bintang berujung 5 yang mencolok di ID-nya, sekelompok pekerja mempercayainya dan mengangguk setuju. Lin Yu melihat pakaian kerja yang dikenakan oleh sosok hitam tadi, dan tiba-tiba melihat rambut panjang di pakaian kerja itu. Dia tidak tahu apakah itu ditinggalkan oleh sosok hitam tadi, atau oleh pekerja yang memakai ini pakaian sebelumnya. Dia mengambilnya dan melihat lebih dekat, dan tiba-tiba menemukan bahwa pakaian ini memiliki aroma yang aneh. Dan itu adalah aroma yang sangat familiar. Tiba-tiba hatinya bergetar, dan dia tiba-tiba teringat bahwa wangi pada pakaian tersebut sama persis dengan wangi pada wanita yang membuatnya terpesona terakhir kali. Wajah menawan Dani itu muncul lagi di depan matanya, dan jantungnya berdebar kencang. Mungkinkah itu dia? Lin Yu menarik napas dalam-dalam, lalu meletakkan pakaiannya dan keluar dari pabrik tekstil dengan emosi campur aduk.
Setelah dia keluar dari pabrik tekstil, Han Bing meneleponnya. Setelah Lin Yu memberitahukan lokasinya, Han Bing dan yang lainnya segera berkumpul. Bab 388 Penemuan Tak Terduga, halaman 2/2. Bagaimana kabarmu? Kamu tidak terluka, kan? Ketika Han Bing melihat Lin Yu, dia tidak buru-buru bertanya apakah dia telah menemukan pembunuhnya. Kata-katanya membuat hati Lin Yu memanas. Dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum padanya, tidak apa-apa, tapi sayang sekali dia melarikan diri. Han Bing berkata dengan wajah cemberut, aku tidak menyangka bajingan ini akan menjadi sangat licik. Tunggu aku lain kali aku melihatnya, aku akan memotongnya menjadi beberapa bagian tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Lin Yu tidak mengatakan apa-apa dengan wajah cemberut, tampak berpikir. Apakah kamu melihat penampilannya dengan jelas? Han Bing sepertinya mengingat sesuatu dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak, tidak. Lin Yu menggelengkan kepalanya, ragu-ragu sejenak, tapi tetap tidak memberitahu Han Bing tentang aroma familiar pada si pembunuh aroma ini. Wanita itu, atau, dia tidak menginginkan wanita itu ada di dalam hatinya, apakah ini orang mesum yang mematikan? Tetapi setelah apa yang terjadi hari ini, dia terkejut. Han Bingbing mendengus, beritahu dia bahwa ada orang-orang di Departemen Intelijen Militer kita yang tidak boleh dia sakiti. Lin Yu? Jika bukan karena Lin Yu, kantor intelijen militer mereka tidak akan ada hubungannya dengan pembunuh ini. Sekarang dia sangat beruntung. Untungnya, dia telah membujuk dan menipu Lin Yu ke kantor intelijen militer. Meski operasi penangkapan ini berakhir dengan kegagalan, namun si pembunuh juga bisa melihat kekuatan Departemen Intelijen Militer, setidaknya untuk jangka waktu tertentu, ia tidak berani tampil terlalu terbuka. Ayah mertua Lin Yu, ibu mertua, Qin Xiulan, dan Jia Jia kembali ke Qinghai keesokan harinya. Lin Yu secara pribadi pergi ke bandara untuk mengantar mereka pergi. Meskipun dia enggan untuk pergi, ada baiknya mengetahui bahwa mereka telah pergi. Bagaimanapun, Qinghai dalam keadaan kacau sekarang, sulit untuk mengatakan masalah apa yang akan terjadi jika mereka tinggal. Setelah kembali dari bandara, Lin Yu pergi ke apotek dan berkonsentrasi mengembangkan resep untuk memecahkan racun siang nantian. Karena dia mengetahui sesuatu tentang racun di tubuhnya, Lin Yu mengembangkan rencana perawatan yang menggabungkan perawatan internal dan eksternal dalam beberapa hari. Kemudian dia menelepon Bu Cheng dan memintanya untuk mengirim seseorang untuk menjemputnya mandi. Kali ini Bu Cheng secara pribadi membawa seseorang untuk menjemput Lin Yu. Seperti sebelumnya, Lin Yu masih mengenakan penutup mata saat pergi ke kediaman siang nantian. Xiao He, aku benar-benar merepotkanmu. Siang nantian. Berkata sambil tersenyum begitu dia melihat Lin Yu, aku sudah punya banyak tulang, aku benar-benar kesulitan. Bertanya, yah, kamu baru berusia 60 tahun ini. Lin Yu tersenyum, lalu menegakkan wajahnya dan berkata dengan hormat, Lao Xiang, terakhir kali aku buta dan tidak tahu bahwa kamu terkenal. Siang nantian, Dewa Perang Tiongkok. Haha, sungguh omong kosong Dewa Perang, itu hanya nama palsu. Siang nantian berkata sambil tersenyum riang, bisakah Dewa Perang dikalahkan seperti ini? Kamu pasti terluka oleh penjahat. Serangan diam-diam. Lin Yu berkata dengan wajah tenang, saya perhatikan ketika saya memeriksa luka Anda bahwa luka Anda lurus dan tidak ada robekan. Seharusnya ditusuk secara tiba-tiba tanpa tindakan pencegahan apapun, orang yang menyakitimu pasti seorang kenalan yang sangat kamu percayai. Setelah dia mengatakan ini, rasa sedih tiba-tiba muncul di wajah lama siang nantian, dia menyipitkan mata dan melihat ke kejauhan, tenggorokannya bergerak, dan dia merasakan nafsu. Dia berhenti bicara. Tuan, biarkan Tuan He membantumu mengobatinya terlebih dahulu. Melihat betapa sedihnya tuannya, Bu Cheng segera mengganti topik pembicaraan. Ya, Tuan Siang, izinkan saya mentraktir Anda dulu. Lin Yu berkata dengan tergesa-gesa, saya telah mengembangkan metode untuk memahami racun ini. Dalam waktu kurang dari sebulan, saya akan dapat mengeluarkan racun dari tubuh Anda, dan masuk 3 hanya perlu beberapa bulan bagimu untuk berdiri lagi. Kamu, apa yang kamu katakan? Jantung siang nantian berdetak kencang, dan dia menatap Lin Yu dengan heran,
dan semburat rambut lelaki tua itu tiba-tiba terpancar dari matanya yang dalam. Keberanian seorang pemuda. Bab 389, bahkan lebih kuat dari harimau. Melihat ekspresi terkejutnya, Lin Yu mengira dia telah mengatakan sesuatu yang salah dan berkata dengan ragu, "Saya tidak dapat memberitahu Anda bahwa Anda akan dapat berdiri lagi dalam 3 bulan. Anda, apakah Anda tidak bersedia?" "Tidak. Bagaimana mungkin saya?" "Tidak." Bahkan Siang Nantian, yang telah mengalami banyak pertempuran, menjadi sangat bersemangat saat ini dan berkata dengan gemetar, "Xiao He, saya ingin berdiri lagi dalam mimpi saya." "Naik, apa syaratnya?" "Saya berjanji. Bahkan jika Anda meminta saya untuk membantu Anda membunuh orang, saya tidak akan pernah bersikap ambigu. Siapapun yang Anda minta mati akan mati." Dia mengatakan ini dengan sangat berani, tanpa berlebihan, dengan kepalanya terangkat tinggi dan ekspresinya sulit diatur. Lagi pula, keahlian terbaiknya adalah membunuh orang. Dia telah diracuni selama 10 tahun, dan kaki serta lengannya menyusut selama 7 atau 8 tahun. Selama bertahun-tahun, satu-satunya bagian tubuhnya yang dapat bergerak sendiri adalah mulutnya. Bagi seorang idiot seni bela diri yang pernah bertarung di medan perang dan membunuh orang, ini sama saja dengan mencakar nyawanya. Ketika anggota tubuhnya secara bertahap melemah, dia berpikir untuk bunuh diri berkali-kali, tetapi dia dihentikan oleh Bu Cheng dan orang lain di bawah komandonya. Kemudian, dia benar-benar pingsan di kursi roda dan bahkan tidak bisa bunuh diri. Dia benar-benar menjadi orang yang tidak berguna. Dia merasa sedikit konyol dan ironis. He Xiang Nantian terkenal secara internasional, dan banyak orang ketakutan ketika mendengar namanya seorang orang mati, dan sia-sia. Oleh karena itu, jika Lin Yu bisa membuatnya berdiri kembali, itu seperti memberinya kehidupan baru. "Tuan He, jika Anda dapat membantu tuanku berdiri kembali, saya, Bu Cheng, akan berjuang sampai mati untuk melayani Anda dalam hidup ini." Bu Cheng membungkukkan badannya dan berkata kepada Lin Yu dengan rasa terima kasih. Dia tidak memiliki ayah atau ibu sejak dia masih kecil. Gurulah yang membesarkannya. Baginya, Siang Nantian bukan hanya tuannya, tetapi juga ayahnya membayar berapapun harganya. "Saudara Siang, Bu, kamu sopan sekali." Lin Yu tersenyum, bergegas menemui Nantian dan berkata, "Merupakan kehormatan bagi saya untuk dapat mengobati penyakit Anda. Saya mendengar seseorang dari Departemen Intelijen Militer berkata bahwa Anda melakukan perbuatan baik yang tak terhitung jumlahnya, dan banyak orang aneh telah mati di tanganmu. Jadi, aku mengagumimu dari lubuk hatiku yang paling dalam." Dia mempelajari segalanya tentang Siang Nantian dari Han Bing. Ternyata Siang Nantian adalah orang yang mendirikan Badan Intelijen Militer saat itu. Apalagi kemampuannya di masa lalu bisa dikatakan mencengangkan, dengan ilmu bela diri yang unggul dan kemahiran dalam ilmu mistik. Tak berlebihan jika disebut sebagai orang nomor 1 di Tiongkok bahwa dia mungkin bukan lawannya. "Apakah kamu sudah bertanya kepada orang-orang dari Departemen Intelijen Militer tentang aku?" Siang Nantian tampak sedikit terkejut, dan tatapan aneh muncul di matanya. "Ya, tapi jangan khawatir, saya tidak memberitahu mereka bahwa Anda masih hidup." Lin Yu segera meyakinkan, lalu menghela nafas pelan dan berkata dengan lembut, "Saya mendengar bahwa orang-orang di Departemen Intelijen Militer sangat merindukanmu." Siang Nantian tidak berkata apa-apa, sedikit menyipitkan matanya dengan ekspresi agak sedih. Bagaimana mungkin dia tidak melewatkan departemen yang dia dirikan? Sudah 10 tahun sejak dia putus dengan Badan Intelijen Militer. Sudah 10 tahun. "Tidak masalah, Guru. Ketika cedera Anda pulih, Anda dapat kembali ke Departemen Intelijen Militer secara terbuka dan jujur." "Iya senior, sebaiknya aku detoksifikasi kamu dulu," kata Lin Yu sambil mengeluarkan beberapa bungkus jamu dari kotak obat yang dibawanya, menyerahkannya kepada Bu Cheng dan berkata, "Siang Lao, jenis ini, racun memerlukan kombinasi obat dalam dan luar. Untuk pengobatannya, rebus air bersuhu 50 derajat dan masukkan ke dalam tong, lalu rendam bahan obat dalam air mendidih selama 10 menit, lalu masukkan semuanya dan biarkan Siang Lao meresap, selama 40 menit. Sambil mengatakan itu, dia mengeluarkan lagi
Dia menyerahkan bahan obat yang dikemas sesuai dosisnya kepada Bu Cheng dan berkata, ini untuk pemberian oral, sekali setiap pagi dan sore. Oke, aku akan pergi sekarang. Bu Cheng menyiapkan obat untuk tuannya seperti yang dikatakan Lin Yu. Setelah meminum cairan mandi, dia membantu tuannya melepas pakaiannya dan membawanya seluruhnya ke dalam tong kayu besar. Lin Yu tidak pergi dengan tergesa-gesa. Setelah siang nantian mandi obat, dia segera memeriksa kondisi fisiknya dan memeriksa denyut nadinya. Menurut metode pengobatan yang diberikan oleh Lin Yu, siang nantian bertahan selama setengah bulan. Setelah setengah bulan, bintik hitam besar di wajah dan tubuhnya menjadi lebih terang, dan seperti air laut yang surut, perlahan berpindah ke kiri. Luka di dada sudah surut. Ketika Lin Yu datang untuk memeriksa siang nantian lagi, siang nantian sepertinya adalah orang baru. Dia telah menghilangkan kelesuan sebelumnya dan menjadi energik. Begitu mereka bertemu, dia tersenyum pada Lin Yu dan berkata, Xiao He, milikmu obatnya sungguh luar biasa. Dulu aku selalu merasa lemas, tapi sekarang aku merasa penuh kekuatan, seperti kembali ke 10 tahun yang lalu, haha. Tapi sayang, aku masih tidak bisa bergerak, tidak ada apa-apa, bisa dilakukan dengan energiku. Jangan khawatir, aku sudah mengatakan 3 hal. Bulan hanya akan mempersingkat, bukan memperpanjang. Lin Yu tersenyum, lalu mengeluarkan jarum perak naga dan Phoenix dan memulai akupuntur pada siang nantian. Alasan mengapa ia diberikan akupuntur adalah untuk memperlancar tendonnya dan mengaktifkan sirkulasi darah sehingga anggota tubuhnya bisa mendapatkan kembali kekuatannya secepatnya. Xiao He, apa posisimu di Departemen Intelijen Militer? Siang nantian bertanya sambil tersenyum dan mata menyipit. Mayor, jawab Lin Yu. Mayor, wajah siang nantian merosot, dan dia berkata dengan dingin, sialan. Orang yang mampu sepertimu sebenarnya hanyalah seorang mayor. Apa pendapat Luofu tentang lelaki tua itu? Saat aku sembuh, aku harus pergi ke markas besar untuk membawanya ke kantornya. Kamu tidak bisa menghancurkannya. Jika Departemen Intelijen Militer diserahkan kepadanya, itu akan sia-sia. Lin Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Luofu siang nantian yang disebutkan adalah kepala Departemen Intelijen Militer saat itu. Dia juga orang tua yang melakukan panggilan telepon dengan Lin Yu saat itu. Siang nantian mungkin satu-satunya orang di dunia yang berani menghina Direktur Departemen Intelijen Militer Tiongkok seperti ini. Xiao He, ketika aku melihatmu di hari pertama, kupikir kamu tampak seperti manusia, tapi aku tidak pernah malu untuk berbicara. Siang nantian memandang Lin Yu sambil tersenyum, tetapi tidak menyelesaikan sisa kata-katanya. Maksudmu tuan kedua dari keluarga He? Apakah kamu mengenalnya? Lin Yu terkejut ketika mendengar ini. Tentu saja aku mengenalmu. Saat anak itu melihatku, dia harus memanggilku instruktur. Kata siang nantian sambil tersenyum, terlihat cukup bangga. He Zizhen adalah sosok terkenal di ibu kota. Prestasinya saat ini tentu saja erat kaitannya dengan dirinya sebagai seorang instruktur. Apakah Anda pernah mengajari Tuan He? Lin Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Pantas saja, ternyata Tuan He mempelajari semua keahliannya dari Anda. Masalah besar. Siang nantian menyipitkan mata dan berkata, saya ingin mempertahankan dia di Departemen Intelijen Militer pada awalnya, tetapi dia terlalu berbakat, jadi saya biarkan saja dia pergi. Lin Yu membuka mulutnya karena terkejut, bahkan meninggalkannya di Departemen Intelijen Militer. Ini menunjukkan betapa siang nantian sangat memikirkan majikan kedua dari keluarga He. Sebenarnya, aku tahu segalanya tentangmu di ibu kota. Siang nantian memandang Lin Yu sambil tersenyum dan berkata, izinkan aku memberimu sedikit nasihat. Terlepas dari apakah kamu adalah putra He Zizhen atau bukan, menurutku kamu bisa berteman dengan orang ini. Ayolah, orang ini pasti akan menjadi sosok paling kuat di ibu kota mulai sekarang. Lin Yu tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Dia memang mengagumi tuan kedua dari keluarga He, tapi sebagai untuk anggota keluarga He yang lain, dia sebenarnya tidak memiliki kesan yang baik. Jadi saya tidak ingin terlalu banyak berhubungan dengan keluarga He. Bu Cheng, masuk. Siang nantian tiba-tiba berteriak pada Bu Cheng dengan kepala terangkat tinggi. Tuan, Anda menelepon saya.
Bu Cheng segera masuk dan berkata dengan hormat. Mulai hari ini, kamu akan mengikuti Xiao He. Aku ingin kamu melindungi keselamatan Xiao He setiap saat. Kata Xiang Nantian dengan suara yang dalam. Ah, Bu Cheng jelas terkejut, menatap Lin Yu, dan ragu-ragu, Tuan, siapa yang akan menjagamu? Ada begitu banyak orang di sekitarku, Xiao Wei, Adong, mereka semua bisa menerima rawat aku. Kata Xiang Nantian sambil mengerutkan kening. Xiang Lao, ini benar-benar mustahil. Lin Yu tampak kaget dan buru-buru berdiri untuk menolak. Meskipun Bu Cheng ini belum pernah menunjukkan jurus di hadapannya, ia dapat melihat bahwa Bu Cheng ini memiliki kemampuan yang luar biasa. Bahkan jika ia bertarung dengannya, ia tetap tidak tahu apakah ia bisa menang. Kemampuan bisa menang. Bisakah Anda menjadi pengikut Anda sendiri? Terlebih lagi, Bu Cheng telah mengikuti Xiang Nantian dengan cermat. Dia jelas-jelas adalah pengawal pribadi Xiang Nantian. Xiao He, tolong jangan menyerah. Ibu kotanya berbahaya. Dengan Xiao Cheng di sisimu, aku bisa membantumu sampai batas tertentu. Xiang Nantian berkata sambil tersenyum, saya telah menerima kebaikan besar Anda kepada Xiang Nantian, dan aku benar-benar tidak bisa membalas budimu. Aku hanya bisa meminta muridku untuk membalas budimu untukku. Tapi, Lin Yu tampak sedikit malu. Sebenarnya, jika dia bisa memiliki ahli seni mistik seperti Bu Jika Cheng membantunya, dia pasti akan menjadi lebih kuat dan memandang rendah ibu kota. Setelah mendengar perkataan Xiang Nantian, wajah Bu Cheng memadat, dan dia berbalik dan berkata kepada Lin Yu, Tuan He, karena tuanku berkata demikian, jangan menolak. Saya, Bu Cheng, bersedia mengikuti Tuan He dari sekarang dan membela dia sampai mati. Suamiku dalam bahaya. Ya, Xiao He, jangan menolak. Xiang Nantian berkata dengan mata menyipit, sebenarnya, aku memintanya untuk mengikutimu untuk melindunginya. Sejujurnya, dia bukan dari Departemen Intelijen Militer. Tidak banyak orang yang mengetahui keberadaannya, dan latar belakangnya jelas. Jika dia mengikuti saya, cepat atau lambat dia akan terungkap. Jadilah langkah kejutan bagiku untuk mengalahkan musuh di masa depan. Lin Yu mendengar ini. Dia tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya dan tersenyum, dan berkata, karena senior bersikeras melakukan ini, maka junior harus lebih hormat daripada patuh. Bab 390 Dokter Nasional Termuda, halaman setengah. Awalnya, Lin Yu mengira Xiang Nantian bermaksud menunggu sampai dia membantunya menyembuhkan penyakitnya sebelum membiarkan Bu Cheng mengikutinya. Tapi siapa yang tahu ketika Lin Yu pergi hari ini, Xiang Nantian meminta Bu Cheng untuk mengemasi barang-barangnya dan meninggalkan villa bersama Lin Yu. Sebelum Bu Cheng pergi, dia memanggil kedua adik laki-lakinya dan dengan hati-hati menjelaskan kepada mereka obat yang akan diminum Xiang Nantian hari ini. Kemudian Bu Cheng menghadap Xiang Nantian, berlutut di tanah dengan keras, bersujud 3 kali dengan hormat, dan berkata dengan tegas, Tuan, mohon jaga dirimu baik-baik selama saya pergi. Jangan khawatir, saya pasti akan mematuhimu. Saya akan melindungi Tuan He sampai mati. Oke, silakan. Xiang Nantian membuang muka dan melihat ke kejauhan, sengaja tidak menatapnya, dengan sedikit air mata di matanya yang keruh. Bu Cheng menganggapnya sebagai tuannya, lalu mengapa dia tidak menganggap Bu Cheng sebagai anak kandungnya? Ketika Lin Yu dan Bu Cheng meninggalkan villa dan berjalan kembali, dua pria berbaju hitam mencoba menutup mata Lin Yu lagi. Bu Cheng berkata dengan dingin, mulai sekarang, Tuan He tidak perlu memakai penutup mata ketika dia datang ke sini lagi. Apakah kamu mendengar itu? Petik 2. Ya, beberapa pria berbaju hitam mengangguk dengan hormat. Jelas status Bu Cheng jauh lebih tinggi daripada orang-orang ini. Saudara Bu, jika kamu ingin menjadi tua, kamu dapat kembali menemuinya kapan saja di masa depan. Lin Yu berkata sambil tersenyum padanya. Tidak perlu. Guru berkata bahwa orang yang terlalu ragu-ragu tidak akan memiliki masa depan. Bu Cheng menggelengkan kepalanya dan berkata kepada Lin Yu dengan sungguh-sungguh, Tuan He, jika Anda memiliki perintah di masa depan, beritahu saya. Milikmu perintahnya akan benar. Sejauh yang ku ketahui, ini adalah perintah tuanku. Kalau begitu akan ada saudara Lao Bu. Lin Yu mengangguk dan tersenyum.
Karena Bu Cheng telah berlatih seni bela diri sejak dia masih kecil dan tidak tahu apa-apa tentang hal lain, setelah Bu Cheng tiba di Aula Huiseng, satu-satunya hal yang dia lakukan setiap hari adalah memindahkan bangku dan duduk di dekat dinding, menatap Lin Yu tanpa bergerak. Seperti manusia kayu, dia dengan serius menjalankan tugas melindungi Lin Yu yang ditugaskan kepadanya oleh tuannya. Tuan, jika Anda membawa anak ini kembali, dia tidak akan bodoh, bukan? Li Zenseng bertanya pada Lin Yu dengan ragu. Saudara Li, jangan bicara omong kosong, dia. Lin Yu tidak tahu bagaimana memperkenalkan Bu Cheng. Lagi pula, dia tidak bisa mengungkapkan kehidupan siang nantian kepada siapapun, bahkan Li Zenseng, jadi dia berkata, lagi pula, dia tidak memiliki latar belakang. Sederhananya, dia adalah seorang master, Saudara Li, kamu mungkin bukan lawannya. Hancurkan. Li Zenseng berkata dengan wajah tidak yakin, aku akan melawannya setelah makan siang. Setelah makan siang, rumah sakit kosong. Sedikit lebih cepat, Li Zenseng menghampiri Bu Cheng dan berkata, adik, saya mendengar dari suami saya bahwa kamu sangat ahli dan tahu kungfu. Bagaimana, apakah kamu berani berkompetisi denganku? Kungfuku digunakan untuk membunuh orang. Ini bukan untuk kompetisi. Bu Cheng berkata dingin tanpa ekspresi di wajahnya yang dingin. Hei, nada bicaramu sangat gila. Li Zenseng membusungkan dadanya dan tersenyum, dan berkata, jangan hanya berbicara tanpa berlatih. Ayo, mari kita bertarung jika kamu memiliki kemampuan. Jika kamu bisa membunuhku, saya akan mengakuinya. Anda adalah tuan, saya tidak dapat membunuh Anda, kata Bu Cheng dengan tenang. Saudara Bu, kamu tidak perlu terlalu pendiam di sini, santai saja. Lin Yu tahu bahwa Bu Cheng dipengaruhi oleh pelatihannya sejak kecil, dan kata-kata serta tindakannya agak stereotip dan militer, jadi dia berkata kepadanya dengan lembut, karena Kakak Li ingin berbicara denganmu. Ayo berkompetisi dan berlatih dengan Kakak Li. Sebenarnya, Lin Yu juga ingin melihat kemampuan Bu Cheng. Walaupun dia bisa melihat bahwa Bu Cheng sangat kuat, dia sangat penasaran dengan seberapa kuatnya dia bisa jadi. Ya, Tuan He. Melihat Lin Yu berbicara, Bu Cheng berdiri, mengangguk, dan setuju. Persaingan di depan pusat kesehatan terlalu mencolok. Ayo pergi ke belakang pusat kesehatan. Li Zenseng melepas mantelnya dan berjalan menuju bagian belakang pusat kesehatan hanya dengan mengenakan sweater abu-abu dan diikuti dengan cermat. Ayo pergi, senior, Xin Yi, lihat kegembiraannya. Lin Yu berteriak kepada Ye Qingmei dan Dou Xinyi sambil tersenyum. Tidak, kenapa kalian selalu suka berkelahi? Ye Qingmei menggelengkan kepalanya, seolah dia tidak mengerti. Kamu tidak memahami ini. Pria mana yang tidak memiliki impian menjadi pahlawan ketika dia masih kecil? Lin Yu tersenyum, lalu berlari ke pintu belakang. Hampir tidak ada seorang pun di jalan saat ini. Li Zenseng dan Bu Cheng sedang bertarung tatap muka. Li Zenseng menggosok tangannya dan menggerakkan pergelangan tangan dan pergelangan kakinya sebagai persiapan untuk pemanasan, tetapi Bu Cheng berdiri di hadapannya seperti pilar batu, tidak bisa bergerak. Wah, kamu tidak perlu melakukan pemanasan. Li Zenseng berkata dengan ragu. Tidak perlu. Bu Cheng berkata dengan dingin, saya selalu siap mengambil tindakan kapan saja. Li Zenseng sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa anak Bu Cheng ini, yang tampak begitu membosankan, bisa menjadi begitu baik saat pamer. Saudara Li, Saudara Bu, ada yang ingin kita katakan dulu. Karena ini adalah diskusi, kita akan berhenti pada poin-poin penting dan jangan menyimpang dari jalan kita. Lin Yu bertanya dengan sedikit cemas, karena dia sudah merasakannya aura pembunuh yang sangat besar dari Bu Cheng. Dia mengatakan ini dengan jelas untuk melindungi Li Zenseng. Tinju dan kakiku tidak memiliki mata, maafkan aku karena telah menyakitinya. Li Zenseng mendengus dingin, begitu dia selesai berbicara, dia menendang kakinya dengan keras, dan tubuhnya yang berat berlari keluar seperti bola meriam, membanting ke arah yang berlawanan. Cheng, meninju wajah Bu Cheng dengan tinjunya yang tebal. Pukulannya cepat dan berat. Bahkan Dajun dan Qin Lang tidak dapat menangkapnya, dan bahkan jika mereka menghindarinya, mereka mungkin akan berada dalam situasi yang sangat memalukan. Namun tidak ada ekspresi di wajah Bu Cheng saat dia berdiri tegak,
dan bahkan ketika pukulan Li Zenseng datang, dia bahkan tidak berkedip. Tetapi saat dia melihat tinju Li Zenseng hendak mengenai wajahnya, dia tiba-tiba menyusut, dan dengan sudut yang luar biasa, dia menyelinap ke bawah ketiak Li Zenseng dengan gesit seperti hantu, dan pada saat yang sama, dia menggunakan pisau tangan di tangannya, tangan untuk menebas bagian belakang kepala Li Zenseng. Ketika Li Zenseng melihat Bu Cheng tiba-tiba menghilang dari pandangannya, ekspresinya tiba-tiba berubah. Di saat yang sama, dia merasakan hembusan angin datang dari belakang kepalanya. Dia tanpa sadar menundukkan kepalanya dan merunduk, nyaris tidak bisa menghindari pisau tangan Bu Cheng, dan dia menggunakan momentum itu untuk memutar tubuhnya. Tendangan punggung yang tak terduga menghantam perut Bu Cheng dengan kekuatan yang besar. Tendangannya berpotensi menghancurkan gunung dan batu. Jika orang biasa ditendang olehnya, separuh nyawanya bisa hilang. Bahkan seorang praktisi bela diri seperti Bu Cheng, jika ditendang olehnya, akan mati. Saya khawatir itu akan menyakitkan selama 10,5 hari. Terlebih lagi, Bu Cheng sangat dekat dengannya, jadi mungkin tidak ada cara untuk menghindari tendangan ini. Tapi Bu Cheng sama sekali tidak berniat bersembunyi. Begitu dia salah melangkah, kakinya sedikit terbuka, dan sepasang tangan seperti besi tiba-tiba terjepit ke depan, dan dengan erat menjepit betis Li Zenseng. Menggunakan kekerasan tendangannya, sol sepatu Li Zenseng bahkan tidak menyentuh pakaiannya. Ekspresi Li Zenseng tiba-tiba berubah, dan dia merasa seolah-olah kakinya tertancap di dermaga batu. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha, kakinya tidak bergerak sama sekali. Sebelum dia bisa menarik kakinya keluar, Bu Cheng memutar tangannya. Tubuh Li Zenseng langsung terbalik oleh kekuatan yang sangat besar. Dia menekan tanah dengan canggung dan berguling dengan kekuatan tersebut. Kemudian dia menstabilkan tubuhnya dan mengangkat kepalanya melakukan gerakan apapun di masa depan. Dia menemukan tinju keras telah terbang di depannya dengan suara menembus udara, dan kemudian tiba-tiba berhenti di ujung hidungnya. Bab 390 Dokter Nasional Termuda, halaman 2/2. Lapisan keringat dingin muncul di dahinya, dan dia menatap Bu Cheng, yang memiliki wajah tenang, dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Jika kamu adalah musuhku, kamu akan mati sekarang. Bu Cheng berkata dengan dingin. Oke, keterampilan yang luar biasa, Saudara Bu. Mata Lin Yu berbinar saat melihat ini, dan dia sangat gembira. Terlebih lagi, setiap gerakan dan gerakannya kuat dan tepat. Dia layak menjadi murid Dewa Perang. Jelas sekali, Siang Nantian tidak hanya mengajari Bu Cheng segala yang dia bisa selama bertahun-tahun, tapi dia pasti juga mengajarinya sebagian besar keterampilan dan kemampuannya yang unik. Jika Siang Nantian tidak diracuni dalam 10 tahun terakhir, bimbingannya kepada Bu Cheng akan lebih halus, dan efektivitas tempur Bu Cheng mungkin akan lebih menakjubkan. Sejujurnya, jika dia melawan Bu Cheng, Lin Yu tidak 100% yakin bisa mengalahkannya. Saya harus mengatakan bahwa dia benar-benar menemukan harta karun kali ini. Li Zenseng berdiri dengan keterkejutan di wajahnya, sepenuhnya yakin bahwa keterampilan Bu Cheng tidak setingkat miliknya. Dia hanya melihat keterampilan yang begitu menakutkan dari Tuan He. Saudaraku, dari mana kamu belajar kung fu ini? Li Zenseng terkejut dan penasaran. Ikutlah aku, Tuan. Siapa tuanmu? Kamu akan mengetahui rahasia ini nanti. Kata Bu Cheng dengan nada dingin yang sama. Saudaraku, kamu sangat ahli. Aku ingin tahu apakah kamu bisa mengajariku beberapa trik di masa depan. Aku akan mentraktirmu minuman keras nasional asli Maotai. Li Zenseng berkata sambil tersenyum, nadanya cukup menyanjung. Maotai botolan adalah favoritnya, dan dia enggan meminumnya, tetapi jika dia bisa belajar 1 atau 2 trik dari Bu Cheng, itu akan sangat berharga. Bu Cheng tidak berkata apa-apa dan menatap Lin Yu dengan ragu. Saudara Bu, kamu yang membuat keputusan sendiri. Jika tidak nyaman, kamu boleh menolak. Jika nyaman, tidak ada salahnya memberiku nasihat. Mereka semua adalah saudara kita. Lin Yu berkata sambil tersenyum. Dapat diajarkan kepada Li Zenseng dan Qin Lang, beberapa gerakan mereka akan menjadi kemajuan besar bagi Li Zenseng dan yang lainnya. Terutama ketika mereka bertemu dengan ahli yang mengetahui seni mistik di masa depan, mereka akan mampu menangani beberapa gerakan. Oke, aku akan mengajarimu. Bu Cheng mengangguk penuh semangat dan setuju.
Dalam beberapa hari berikutnya, Li Zenseng lebih memperhatikan Bu Cheng, dan akan membawakannya air dan buah-buahan dari waktu ke waktu. Lagi pula, dia meminta bantuan orang lain, dan karena dia telah tumbuh begitu besar, selain Lin Yu dan majikan kedua dari keluarga He, dialah satu-satunya orang yang dia kagumi. Xiao He, klinik medismu sangat sibuk. Sore itu, Dou Zongyong tiba-tiba berjalan sambil tersenyum. Tuan Dou, apa yang membawamu ke sini? Lin Yu segera berdiri dan memanggil Tuan Dou ke ruang dalam untuk minum teh sambil tersenyum. Saya tidak akan minum tehnya. Saya hanya datang menemui cucu saya. Saya ingin mengucapkan selamat kepada Anda di jalan. Kata Dou Zongyong sambil tersenyum. Selamat padaku. Lin Yu cukup bingung. Ya, selamat. Saya dengar Anda telah memperoleh gelar Magister Pengobatan Tradisional Tiongkok, dan Panti Jompo Pusat telah mengadakan pertemuan dan menyetujui penunjukan Anda sebagai dokter khusus di Panti Jompo. Mau tidak mau membusungkan dadanya ketika dia mengatakan ini, dan tersenyum. Hehe menghela nafas dengan emosi, apakah kamu tahu sanatorium pusat? Ini adalah sanatorium kerajaan untuk orang-orang besar di atas. Ini lebih tinggi dari sanatorium Junsan kami. Artinya dari sekarang, Anda akan menjadi yang disebut sanatorium ahli nasional. Tuan Muda Pengobatan Tiongkok, dokter nasional termuda, Anda benar-benar menjanjikan. Lin Yu sedikit terkejut, dan kemudian dia memuji sambil tersenyum, tentu saja, jika tidak bahkan dengan bimbingan Anda, Tuan Dou, saya tidak mungkin mencapai tahap ini. Ayo, jangan beri saya topi setinggi itu. Dou Zongyong melambaikan tangannya, lalu menyipitkan matanya dan berkata dalam suara rendah, Jiarong, sekarang Qian Zitang. Wan Siling ditangkap, bukankah kamu sudah berpikir untuk mengambil kesempatan untuk membuat Hui Sengtang lebih besar? Aku sudah memikirkannya. Lin Yu mengangguk dengan serius. Hui Sengtang lebih besar. Menjadi lebih besar dan kuat dan tersebar di seluruh ibu kota. Sebarkan ke seluruh China. Biarkan pengobatan Tiongkok berkembang kembali di negeri Tiongkok. Namun ini bukanlah tugas yang mudah, lagi pula jika ingin menyebarkan reputasi Hui Sengtang dan dikenal di berbagai tempat, yang terpenting adalah kemampuan dokter yang merawat di setiap cabang harus unggul. Dia terlalu lemah untuk berkeliaran di setiap cabang, jadi inilah alasan mengapa tujuannya belum tercapai. Kalau begitu kenapa kamu tidak segera memperluas cabangmu dan membukanya di seluruh ibu kota dulu? Kesempatan yang luar biasa. Sekarang kamu membutuhkan reputasi dan latar belakang panggung. Dou Zongyong berkata dengan penuh semangat, lalu mengerutkan kening, berkata, tetapi kesulitannya adalah bahwa sulit menemukan dokter yang baik di sini. Sekarang mudah ditemukan, Tuan Dou. Lin Yu menyipitkan matanya dan berkata sambil tersenyum, bukankah kita memiliki begitu banyak anggota dalam pengobatan tradisional Tiongkok Asosiasi? Petik 2. Apa? Ekspresi Dou Zongyong tiba-tiba berubah dan dia berkata dengan terkejut, kamu bermaksud membiarkan praktisi pengobatan Tiongkok yang bergengsi dan bergengsi itu, bekerja untukmu.